Saudara-saudari terkasih, jumpa kembali dalam Lentera Sabda Minggu Prapaskah yang kedua, 25 Februari 2024. Injil yang akan kita bahas adalah Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai 10 yang mengisahkan Yesus dimuliakan di atas gunung. Mari kita membaca beberapa ayat dari Injil hari ini. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Kemudian tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepadanya, "Rabi, sungguh baik kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Lalu datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam peristiwa transfigurasi ini, Yesus yang berubah rupa di atas gunung, kita untuk kedua kalinya dalam Injil Markus, setelah Markus bab 1 yaitu pembaptisan Tuhan Yesus, kita mendengar suara dari surga. Bedanya apa? Kalau dalam peristiwa pembaptisan dalam Markus bab 1, itu yang mendengar adalah Yesus sendiri. Sementara dalam Markus bab 9 ini yang mendengar adalah juga para murid yang menyertai dia. Ada 3 murid yang dalam peristiwa ini menyertai Tuhan Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dikatakan dari awan terdengar suara, "Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia." Pesannya sangat jelas. Tugas kita sebagai murid adalah naik ke atas gunung seperti yang dilakukan oleh 3 murid dalam Injil hari ini, dan mendengarkan Tuhan Yesus. Dalam Perjanjian Lama, gunung menjadi tempat pertemuan antara Allah dengan utusan yang terpilih. Maka dalam Injil hari ini pun muncul 2 tokoh Perjanjian Lama, yaitu Musa dan Elia. 2 tokoh ini pernah mengalami perjumpaan istimewa dengan Allah di atas gunung. Nah, jadi gunung itu bukan hanya tempat tinggi, tetapi adalah tempat di mana kita menyatu hati dengan Tuhan. Yesus seringkali juga pergi ke tempat yang sunyi, ke atas bukit, juga untuk berdoa di dalam Injil. Maka hidup rohani kita perlu kita bangun dan perlu kita hayati. Kita diajak tidak hanya hidup di dataran rendah, tempat kita sehari-hari bekerja, belajar, dan melayani. Kita juga perlu secara rutin naik ke tempat yang tinggi. Yaitu apa? Membawa hati kita kepada Allah di surga. Di dalam apa? Di dalam doa kita, di dalam permenungan kita, di dalam saat hening pribadi kita, di dalam pembacaan dan permenungan Alkitab kita setiap hari. Sungguh kita diajak untuk di masa Prapaskah ini, mari kita tidak hanya berpuas diri di dataran rendah yang nyaman itu,
Kita juga harus naik ke atas gunung. Tidak mudah naik ke atas gunung. Kita harus mendaki. Kita harus lelah. Kita harus meluangkan waktu. Tetapi itulah pengorbanan yang perlu kita lakukan untuk berjumpa secara intim dengan Tuhan. Luangkanlah waktu untuk naik ke atas gunung dalam hidup kita sehari-hari. Tetapi juga jangan lupa tugas kita apa? Tugas kita bukanlah membuat tenda yang nyaman kemudian di atas gunung itu, tetapi kita harus juga turun. Artinya setelah kita disegarkan oleh perjumpaan kita dengan Tuhan, kita diajak untuk turun dari gunung, untuk melayani Tuhan dan sesama. Dan di atas semua itu, suara dari awan dalam Injil hari ini mengajak kita apa? Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Kita diajak untuk juga mengasihi Tuhan Yesus, anak Bapa yang terkasih, dan untuk mendengarkan dia dalam hati nurani kita. Semoga kita sungguh mendengarkan Tuhan dalam masa Prapaskah ini dan seterusnya. Mari kita sejenak menarik diri kita untuk mendengarkan Tuhan secara lebih cermat, secara lebih leluasa dalam waktu kita. Keluarga Kudus menyertai kita dan berkat Allah menguatkan kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.